dengan naiknya Yesus itu ke surga, dari setelah dia melakukan pekerjaan pelayanan di dunia ini, di bumi ini, itu sebenarnya merupakan jaminan atau kesempatan bagi pengikutnya untuk menerima berkat yang dijanjikan. Jadi demikian juga dengan kekudusan. Kita semua bisa mengenal Allah. Tapi dari segi Alkitabiah itu ada tingkatan-tingkatan tertentu yang Tuhan taruh untuk umat-umatnya. Kenapa Yesus harus menghadap atau masuk ke hadirat Tuhan adalah dia sebagai perintis nantinya. Dia yang nantinya akan menjadi buah sulung ya istilahnya. Untuk kita nantinya juga akan sama-sama memasuki kerajaan surga. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Saat ini kita masih di dalam triwulan pertama tahun 2022 yang membahas mengenai pekabaran kitab Ibrani pada hari-hari terakhir ini. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-10 dengan judul Yesus membuka jalan melalui tabir. Saya sudah ditemani dengan sahabat-sahabat di studio. Ada Norman Tamunan, Shalom Norman. Ada Stephen Mande, Shalom Stephen. Pendeta John, Shalom Permisa. Pendeta Rizky Orang, Shalom semuanya. Terima kasih sudah bersedia untuk ada di studio berdiskusi pelajaran sekolah sahabat kita sama-sama. Mungkin satu pertanyaan dulu lah ya. Kita belajar di pelajaran kali ini, ketika para murid melihat Tuhan Yesus naik ke surga, itu adalah satu momen ya buat mereka, satu new start gitu, satu permulaan yang baru di mana iman mereka, pengharapan mereka menjadi sangat besar gitu, walaupun apapun yang terjadi, penganiayaan dan segala macam yang mereka hadapi di dunia ini, tapi tidak menggoyahkan iman dan pengharapan mereka. Kalau dalam hidup teman-teman, ada nggak satu new moment? Nggak harus yang rohani-rohani banget, pokoknya sesuatu yang new moment aja, new start buat kalian. Kalau aku waktu peralihan dari SMA ke kuliah, kan SMA di Kamat Pulau gitu kan, Kamat Pulau terus masuk ke kampus, ke UNA yang asrama, kan beda banget. Biasanya di rumah masakan mama, ini tidak ada mama. Tidak ada mama, terus semua serba mandiri. Jadi ya itu satu momen yang seru sih sebenarnya. Oke, kalau saya momen syuting inilah. Momen syuting. Udah 2 episode berarti ya, dari yang sebelumnya sama ini nih. Yang sudah bertahun-tahun saya ikuti program ini di balik layar, saya ikuti, saya lihat, tapi akhirnya sampai pada titik di mana saya ada di sini. Ternyata mengubah saya mempelajari firman Tuhan seperti apa itu. Menarik itu. Gimana perasaannya, Pak? Pasti ada bercampur aduk ya perasaannya, ada gugupnya, tegaknya, tapi excited ketika kita mendengarkan ada input-input baru yang kita dapat dari teman. Betul. Pastor John? Mungkin momen yang membuat hidup saya berbeda itu kayaknya waktu Theo lahir nih. Itu kayak waktu pertama kali sih nggak nyangka kok bisa ada kayak bayi imut. Jadi pertama itu, terus yang kedua itu kayak lagu Jesus Christ Superstar, I don't know how to love him. Itu kayak gimana caranya ya besarin bayi? Kayak gue nggak pernah punya bayi sebelumnya. Tapi untunglah dengan kuasa Tuhan bisa udah setahun sekarang. Jadi kayak ada mini-me gitu ya? Iya. Kayak semua yang gue buat diikutin. Bukan sampai terkecil sekalipun. Masukin tangan ke hidung contohnya kayak. Oke, nah itu dekat aja. Iya, kelas 5 SD itu pertama kali saya merasakan perpisahan yang lama dan bisa menyaksikan orang tua itu pergi untuk salah satu pekerjaan. Jadi mereka harus pergi dengan, waktu itu ramainya kapal laut. Jadi naik kapal laut gini-gini. Dan satu hal itu berubah untuk cukup waktu lama berpisah. Tapi ada
pengharapan. Dari dulunya anak manja, dari dulunya semua apa-apa bisa dipenuhi, tapi dengan dipindahkan orang-orang, jadinya dengan opa oma kan, jadi dengan opa oma, jadi nggak manja, jadi bisa melakukan beberapa hal sendiri yang tadinya bisa semua disiapin. Jadi itu berubah, ada hal perubahan dan berdampak sampai sekarang bahwa hidup mandiri. Dan setelah itu saya jadi mengubah cara berpikir, bisa mandiri. Berapa lama pendeta setelah ketemu lagi? Itu cukup lama. Oh, Cukup lama. Oke, thank you semuanya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Jangan kemana-mana. Pelajaran ke-10 dengan judul Yesus membuka jalan melalui tabir. Ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Stephen boleh bantu berdoa? Kita sama-sama berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada di surga, kami memuji Engkau Tuhan untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan kepada masing-masing kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mempelajari, membahas dari firman Tuhan melalui diskusi kelas sahabat. Kiranya Roh Kudus Tuhan bersama dengan kami sehingga kami bisa mengerti dan bisa menyampaikan apa yang bisa menjadi pelajaran buat kami di sini dan juga untuk dipelajari oleh umat-umat Tuhan yang menyaksikan acara ini ya Tuhan. Kami serahkan acara ini dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, untuk pelajaran sepanjang pekan ini, kira-kira dari kalian tentang apa sih ini gitu? Kalau aku sih dapatnya ya, pelajaran pekan ini kan ini masih sambungan dari pekan yang kemarin, pelajaran kemarin. Jadi memang diingatkan kembali oleh Paulus bahwa satu-satunya cara untuk kita bisa terhubung dengan Allah yang melalui Yesus itu sendiri. Ketika dia sudah mengorbankan dirinya, dia naik ke surga lalu kan. Nah, itulah momen di mana kita bisa ada jembatan antara kita dengan Allah yang tadinya bisa jauh oleh karena dosa dan butuh domba untuk misalnya komunikasi dengan Tuhan. Nah, ini sudah ada jembatan baru yang dibuat, yaitu oleh Yesus itu sendiri. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan Allah, kita bisa ngobrol dengan Allah gitu loh. Itulah jembatan, itulah Yesus itu gitu. Oke, kalau dari saya juga seperti kurang lebih mirip dengan apa yang disampaikan Norman tadi, bahwa kita masih mempelajari sambungan dari pelajaran sebelumnya. Tapi khusus pada pelajaran kita kali ini, bagaimana tentang situasi di surga, pelayanan Yesus di surga, bagaimana apa saja yang dia kerjakan di sana, yang bisa jadi seperti minggu yang lalu Pendeta Heski sempat sampaikan bahwa itu adalah kurang lebih mirip apa yang sudah kegiatan-kegiatan dilakukan di bait suci yang ada di dunia. Jadi kita akan pelajari semua pada minggu ini apa saja itu. Nah, itu yang kita pelajari. Oke. Pastor John? Jadi pelajaran kita hari ini berbicara mengenai kekudusan ya. Dan kalau kita lihat dalam semua budaya dan juga agama, setiap konsep kekudusan itu memiliki tingkat-tingkat tertentu. Contohnya beberapa tahun lalu saya sempat diberikan kesempatan untuk berkunjung pernah ke Masjid Agung Demak nggak kalian? Oh, di mana itu? Ya di Demak. Oh, di Demak. Kirain namanya Demak gitu kan. Masjid Agung Demak. Jadi situ ada kuburan ada kuburan Raden Patah, Raja Sultan pertama Demak, dan di situ orang-orang suka berdoa, teman-teman kita. Dan uniknya adalah, jadi itu kayak kompleks dia. Ada tempat-tempat orang berdoa dan ada banyak kuburan. Tapi kuburan khusus untuk Raden Patah itu khusus, ada kayak ruangan tersendiri lah. Semua orang bisa masuk ke dalam kompleks pemakaman itu, tapi tidak semua orang bisa masuk ke ruangan tempat kuburan Raden Patah, nggak bisa. Itu harus minta izin dulu ke kuncennya atau juru kuncinya itu. Jadi demikian juga dengan kekudusan. Kita semua bisa mengenal Allah, tapi dari segi Alkitabiah itu ada tingkatan-tingkatan tertentu yang Tuhan taruh untuk umat-umatnya. Contohnya di dalam kitab Imamat dan juga Keluaran, ada batas-batas di mana perempuan tuh nggak boleh masuk. Ya bukan karena Tuhan itu anti gender, nggak. Tapi itulah requirement yang dia perlukan. Nah, tapi ada juga batasan-batasan di mana laki-laki yang biasa itu yang normal, yang nggak normal juga nggak boleh sih. Itu nggak bisa masuk.
Iya, contohnya kayak ada ruang yang kudus, ada juga yang maha kudus. Oke, jadi setiap kekudusan itu mempunyai layer-layer, lapisan-lapisan tertentu yang tidak bisa kita masuki. Nah, tapi semuanya ini hancur ketika Yesus menjadi imam kita. Ketika ia naik ke surga. Nah, pertanyaan adalah kenapa? Dan menurut saya diskusi kita pada hari ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa? Tabir itu yang dulunya ada sekarang nggak ada lagi. Kenapa misalnya sekarang kita kalau ke gereja kita nggak perlu pikirin lagi mana untuk cewek mana untuk cowok. Iya. Iya. Kenapa semuanya itu boleh naik ke mimbar? Begitu. Oke, ini menarik karena sebagian besar dari orang Kristen berpikir hanya sampai di Yesus mati aja. Yesus mati di kayu salib, lalu dia naik ke surga, udah gitu. Tapi kita mempelajari Yesus naik ke surga itu di mana, ngapain gitu. Pendeta, ada yang mau? Kalau dalam pelajaran sekolah sama ini secara sederhana ya, dengan naiknya Yesus itu ke surga, dari setelah dia melakukan pekerjaan pelayanan di dunia ini, di bumi ini, itu sebenarnya merupakan jaminan atau kesempatan bagi pengikutnya untuk menerima berkat yang dijanjikan. Bahwa kita bisa punya akses dengan Tuhan, kita bisa memiliki hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Itu sebenarnya di satu pihak gambaran murid-murid ya. Gambaran murid-murid itu adalah mereka sedih, ada kehilangan sosok yang selama ini bersama dengan mereka. Dan mereka ekspresikan itu dengan berkumpul di satu tempat di Yerusalem, nggak kemana-mana di sana. Mungkin saling menguatkan satu dengan yang lain, mereka belajar firman Tuhan. Jadi dengan gambaran seperti itu kita juga sebagai pengikut Tuhan, keberadaan Tuhan Yesus sekarang sebagai imam besar yang sedang melakukan pekerjaan pengantaraan kita itu adalah privilege bagi kita, keistimewaan, berkat khusus bagi kita untuk mendapatkan janji bahwa walaupun hanya dia yang bisa masuk ke bilik yang maha kudus, itu hanya imam besar, tetapi pekerjaan imam besar itu adalah untuk kepentingan kita. Jadi berkatlah ketika Yesus naik ke surga. Oke, thank you. Kita akan pelajari tadi, aku tertarik dengan yang Pendeta John bilang, tapi kita akan bahas di sesi selanjutnya ya Pak Pendeta ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, kalau di pelajaran hari Minggu yang judulnya Yesus di hadapan Bapa, di sini dituliskan bahwa Tuhan menginstruksikan Israel bahwa laki-laki mereka harus pergi 3 kali setiap tahun ke Yerusalem untuk menghadap Tuhan dengan persembahan. Waktu yang ditentukan adalah Hari Raya Paskah, Hari Raya 7 Minggu, dan Hari Raya Pondok Daun. Dari penjelasan pelajaran hari Minggu, kita bisa lihat bahwa Yesus menggenapi Hari Raya dengan ketepatan yang luar biasa. Jadi bukan hanya pekan lalu kita belajar mengenai korban-korban yang benar-benar sudah penuh digenapi oleh Tuhan Yesus, tetapi juga hari raya yang memang semuanya menunjuk kepada Yesus dan telah digenapi. Tapi ada pertanyaan di ayat hafalan kita, Ibrani 9 ayat 24. Menurut bagian ini, apakah tujuan kenaikan Yesus ke surga? Karena apa ya, tadi yang seperti saya bilang, banyak orang Kristen yang cukup hanya sampai Yesus mati aja gitu. Yesus mati gitu, Yesus naik ke surga ya udah, Yesus mempersiapkan tempat bagi kita, lalu kita nanti akan dijemput, istilahnya seperti itu. Tapi secara spesifik, mungkin Pastor John, apa sih yang tujuan kenaikan Yesus ke surga dan apa yang Yesus lakukan di surga saat ini? Oke, jadi untuk menjawab itu ada dua hal sederhana sih. Yang pertama adalah tujuan Yesus naik ke surga adalah yang pertama untuk menjadi perantara. Dan kita temukan bahwa hal ini ditekankan berulang kali di dalam kitab Ibrani, terutama Ibrani 9 ayat 24. Tadi kita udah baca belum Ibrani 9 ayat 24? Udah kan? Ayat hafalan. Ayat hafalan kita. Jadi kalau dia nggak naik, nggak ada perantara. Dan menurut kitab Daniel bahwa kenaikan Yesus itu juga menandakan diurapinya imam besar yang baru. Dan pengurapan imam besar yang baru itu terjadi bersamaan dengan hari Pentakosta. Oke, jadi dua event itu berturutan. Dua event itu berbarengan. Kenapa Roh Kudus itu turun? Karena pada saat bersamaanlah Yesus itu diurapi jadi imam besar di surga. Dan karena dia telah menjadi perantara, maka ia mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal di tengah-tengah kita dan menuntun kita. Seperti dikatakan Yesus kan, kalau aku tidak pergi, perantara itu tidak akan datang.
Jadi itu jawabannya. Kalau dari saya pribadi. Itu tadi satu. Yang Satu. kedua? Untuk menjadi perantara, yang kedua untuk Roh Kudus. Oh, oke. 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 Pendeta? Iya, itulah yang tadi yang disebutkan, itu privilege ya. Itu keistimewaan bagi kita sebagai umat Tuhan. Dan di sini kan ingat, Yesus itu punya pekerjaan itu, dia punya rangkaian ya. Jadi Yesus punya pekerjaan misi itu tidak boleh terpotong-potong. Artinya dia datang berinkarnasi, ya dia menjelma menjadi manusia, itu satu. Dia boleh melakukan pekerjaan pelayanan sebagai manusia, sinless perfection, bahasanya sempurna tanpa dosa. Itu demand, itu harus dilakukan. Karena kalau dia satu kali saja dia berbuat dosa, pengorbanannya menjadi tidak layak. Kemudian akhirnya dia mati, sekarang dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia naik ke sorga. Itu kan melambangkan pekerjaan sehubungan dengan pelajaran hari Minggu ini, melambangkan 3 pekerjaan yang Yesus lakukan itu. Yang digambarkan di dalam 3 upacara ya. Upacara upacara roti Paskah, roti tidak beragi, Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Di mana itu akan terjadi pada saat dia datang kembali. Jadi ini sangat penting sekali. Pekerjaan Yesus itu kita jangan sepotong-sepotong. Ada orang yang bilang, penting aja, yang penting Yesus sudah bangkit. Ya kan? Kita nggak peduli yang lain. Orang mengatakan begitu. Tapi jangan lupa, pekerjaan Yesus selanjutnya setelah dia bangkit, dia naik. Dia masuk dalam bilik yang maksudnya itu. Pekerjaan itu adalah pekerjaan pemeriksaan. Pre-advent judgment. Penghakiman sebelum Yesus datang kedua kali. Jadi jangan selesai dengan kita sudah terima Yesus punya kebangkitan Yesus, dan kita lupakan fase pekerjaan yang lain yang sedang Yesus kerjakan. Karena kalau kita hanya, ini jadi pemikiran yang ada yang disebut dengan OSAS itu, one save, always save. Percaya Yesus sudah mati, selesai. Padahal ada kecenderungan orang Ibrani bilang, orang yang tadinya mengenal kebenaran, ya kan? Orang yang tadinya mengenal kebenaran tidak akan lagi mendapatkan kesempatan itu. Karena korban itu tidak akan mati, diberikan lagi, Ibrani 10 ayat 27. Tidak akan mati 2 kali lagi kan, seperti itu. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk ketemu dengan Tuhan pada waktunya nanti. Jadi jangan lupa, pekerjaan Yesus bukan hanya diberhenti pada saat dia bangkit dan dia naik. Bukan. Sekarang dia sedang melakukan pekerjaan yang lain, dan inilah fase penting bagi saya dan kita semua sebagai umat-umat Tuhan, bahwa sedang ada yang disebut dengan penghakiman. Oke, ya seperti tadi kita bilang bahwa kita jangan sampai stop di ketika Yesus bangkit. Yes. Jadi ada pekerjaan lain lagi yang sedang Yesus kerjakan ketika dia naik ke dalam surga. Ini yang saya dapati dari pelajaran hari Minggu ini. Di bagian bawah sudah sangat jelas. Mungkin salah satunya ini ya, kenapa Yesus itu harus naik ke surga dan menghadap Bapa. Di dalam Ibrani 6 ayat 20 di situ. Jadi saya bacakan. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Jadi mungkin satu poin alasan kenapa Yesus harus menghadap atau masuk ke hadirat Tuhan adalah dia sebagai perintis nantinya. Dia yang nantinya akan menjadi buah sulung ya istilahnya. Untuk kita nantinya juga akan sama-sama memasuki kerajaan surga. Dan kita tahu di Yohanes 14 Tuhan bilang bahwa dia akan ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Mungkin ini satu bagian pekerjaan Tuhan ketika dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Inilah yang dia kerjakan. Dia sebagai perintis, dia juga menyiapkan tempat bagi kita. Amin. Oke, ini Master Guide bukan? Norman. Perintis. Iya. Nih, biasanya ada ya kalau misalnya kayak masuk-masuk hutan gitu yang buka jalan. Ini kan judul kita Yesus membuka jalan melalui tabir ya. Ada pengalaman nggak buka jalan di hutan atau buka jalan di mana atau merintis apa gitu, Norman? Kalau buka jalan di hutan pernah sih, maksudnya waktu ya selama aktif di Pathfinder dulu gitu kan, ketika mau trekking kan itu harus buka jalan gitu kan, kasih tanda mana yang boleh dilewati, mana yang nggak boleh dilewati, dan ya memang agak susah untuk jadi pembuka jalan, karena jadi pembuka jalan tuh kan kalau kita kan konsepnya adalah kita buka jalan bagi orang lain, dan kalau sampai orang lain jatuh ya jangan sampai jatuh gitu kan, takutnya kalau jatuh berarti salah kita dong kan. Karena kita yang buka jalan. Karena kita yang buka jalan. Oke. Gitu. Kalau maksudnya Yesus membuka jalan melalui tabir ini apa, Pendeta? Nah, ini menarik ya, karena bagian inti dari salah satu pelajaran sekolah Sabat
sepanjang triwulan ini menurut saya karena ini adalah salah satu kabar baik itu. Ketika Yesus datang di dalam inkarnasinya itu disebut Tuhan sedang membuat kemah. Karena dia mau dwell among us, gitu. Dia mau tinggal bersama dengan kita. Itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18. Jadi ketika Yesus datang inkarnasi, Yesus itu hadir. Pada saat yang sama di dalam kemah itu kan ada tabir. Ada tabir yang memisahkan antara dua bilik yang ada di Kudus dan di Maha Kudus. Nah, tabir ini fungsinya ini apa yang disebut dengan KTP Tasma. KTP Tasma ini merupakan pengantara untuk akses masuk. Jadi kalau ibaratnya sekarang kan kita kemana-mana harus pakai KTP ya, KTP dengan NIK. Jadi ingat aja, tabir itu KTP Tasma dalam bahasa Yunani KTP. Jadi lindungi. Iya. Jadi kalau nggak ada KTP Tasma itu, kita nggak ada akses untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kalau kita nggak ada KTP, kita nggak bisa masuk ke mall, bahkan ke gereja. Sekarang ada beberapa gereja yang pakai aplikasi itu kan, aplikasi dengan nik itu. Nah, ketika dia hadir dan dia memutuskan tirai itu ketika dia mati kan, Yesus mati, tirai terbungkus. Jadi akses kita sebagai imamat yang rajani, ya, bangsa yang kudus milik kepunyaan Tuhan, Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-9. Itu sekali lagi keistimewaan. Keberadaan Yesus lewat tirai itu keistimewaan karena dia sekarang yang menjadi pengantar kita. Yang tadinya adalah tirai yang memisahkan kita adalah dosa, kata Amsal atau Mazmur yang menjadi pemisah, Yesaya pemisah antara kita dengan Tuhan itu adalah segala dosa-dosa kita yang membuat Tuhan menyembunyikan diri itu karena pelanggaran kita. Itu habis ketika Yesus katakan sudah selesai. Jadi ketika dia dikatakan dalam pelajaran sekolah Sabat ini, Yesus membuka jalan melalui tabir itulah yang ada dalam diri Yesus itu sendiri di dalam pelajaran sekolah Sabat yang menjadi pengantara kita dengan Bapa yang tadinya sudah terputus oleh karena dosa pelajaran yang lalu, janji yang dilanggar. Oke. Kita ada yang mau ditambah? Pastor John. Saya mau membahas lagi lebih luas tentang tabir ya tadi. Terima kasih Pendeta Heske udah kasih pendahuluan di sini. Ketika Tuhan memutuskan untuk tinggal di tengah-tengah kita, dia buat sistem kemamatan. Oke. Dan kita perlu sadari bahwa tabir dan kemah itu dibuat Tuhan bukan untuk melindungi kesucian Tuhan dari dosa. Betul. Bukan. Tapi untuk melindungi manusia dari kemuliaan Tuhan. Oke, jadi mindset-nya harus diubah. Bukan untuk kita itu, Tuhan buat semua prosedur itu antara tadi kita udah bahas tahir najis itu kan, bukan supaya dosa itu nggak mengotori Ka'bah, bukan. Karena memang Ka'bah itu masih kotor. Tapi supaya kemuliaan Tuhan itu tidak membunuh orang-orang yang ada di situ. Oke, itu makanya ada tabir. Kita lihat bahwa pada awalnya dalam kitab Kejadian Keluaran itu bangsa Israel melihat loh kemuliaan Tuhan di Gunung Sinai. Mereka melihat dan dikatakan bahwa mereka makan dan minum di kaki gunung. Tidak mati. Nah, kita sekarang di gereja ada peraturan kuat kan, nggak boleh makan dan minum kan? Nah, tapi sebenarnya kita lihat di sini bahwa orang-orang Israel itu makan dan minum loh di hadapan Tuhan dan mereka itu nggak mati. Betul. Oke. Ya jadi nanti kita bisa pertanyakan sih nanti soal tapi intinya bukan itu. Tapi kita saksikan bahwa itulah rahmat Tuhan. Tapi pada saat bersamaan ketika Tuhan suruh mereka untuk naik, mereka nggak mau. Kayaknya mereka ada perasaan minder, perasaan nggak layak. Mereka takut bahwa mereka itu nanti akan dibunuh oleh kemuliaan Tuhan. Dan sejak saat itulah Tuhan mengutus Musa untuk menjadi seorang perantara di antara Tuhan dan umatnya. Oke, jadi mau Pak Pendeta sampaikan adalah tabir itu sebenarnya fungsinya bagus untuk melindungi kita dari kemuliaan Tuhan. Kenapa? Ya karena kita orang manusia berdosa. Dan kita saksikan bagaimana nantinya secara perlahan-lahan dalam kitab Bilangan semakin dekat orang kepada tabir tersebut, kepada Ka'bah, maka dosa itu tetap terjadi baik dari keturunan Korah, Datan dan Abiram maupun juga dari Harun dan Miriam. Kita saksikan bagaimana kemuliaan Tuhan itu entah kenapa tidak bisa mengubah, tapi dosa itu tetap berlangsung. Oke, jadi biar tidak perlu seberapa sempurna tabir yang telah ada, mereka perlu tabir yang baru. Tabir yang bukan saja melenyapkan semua perbedaan ini, tapi yang bisa menebus manusia
dan membawa munculnya seorang perantara yang lebih efisien lagi, dan itu adalah Yesus. Begitu. Oke, jadi kalau saya bayangkan ya, ini kan kemah suci. Lalu ketika kita masuk di dalamnya, kita ada di bilik yang suci. Oke, lalu ada tabir, ada ya, yang itu yang kita saat ini sedang bahas, itu perantara untuk masuk di dalamnya adalah bilik yang maha suci. Iya, seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi bagaimana perlunya tabir itu, tadi yang Pendeta John sudah katakan bahwa itu untuk Perlindungan. Perlindungan orang-orang, bukan Tuhan yang membutuhkan perlindungan, tapi orang-orang yang membutuhkan perlindungan, dan sebagai perantara. Dan itu juga sebabnya ketika Yesus mati, tabir yang di bait suci itu terbelah ya, Pak Pendeta. Jadi itu menanda apa penanda? Iya, ini menarik ya yang dikatakan Pendeta John tadi, dan untuk mendalami pertanyaan dari Yola. Kenapa orang Israel ya mereka makan di hadapan Ariat Allah tidak mati, tapi ketika Tuhan mengundang mereka, mereka tidak mau. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita itu karena ketidaksetiaan mereka. Karena mereka tidak setia sama Tuhan, jadi mereka punya keengganan. Karena tidak setia, jadi takut berhadapan dengan Tuhan. Kalau bikin salah, waktu ya bikin salah di kantor atau di mana, takut ketemu bos nggak, Bro Stephen? Takut, Pastor. Takut. Itu orang ketahuan. Israel. Iya, tapi berada di kantor, bikin pekerjaan seperti biasa. Itu orang Israel. Tuhan mengundang mereka, bukan hanya sekedar hadir di sana, bukan hanya sekedar melakukan kepentingan mereka, tapi Tuhan itu mau dekat. Tuhan mau, maka dia datang dengan kekudusan yang mereka lihat hadiratnya. Oleh karena itu, sebagaimana Yesus itu datang, tirai terbelah itu, Ibrani pasalnya yang keempat ayat 16, marilah kita menghampiri hadiratnya dengan keberanian. Kenapa kita berani? Karena ada jaminan kamu diampuni dan sebagainya. Itu pekerjaan Yesus. Jadi clear. Jadi pengalaman orang Israel yang takut datang lebih dekat kepada Tuhan karena tadi ketidaksetiaan. Kalau kita sedang melakukan suatu hal yang tidak setia terhadap Tuhan kita, ada banyak keengganan untuk kita datang kepada Dia. Dan itu menghambat. Yesus datang untuk menawarkan solusi. Jadi jangan juga kita ada di dalam guilty feeling ya. Itu pekerjaan setan untuk kamu nggak layak, kamu nggak layak. Ya. Masa muda kamu, aku tahu kamu siapa. Itu setan menggorek masa lalu kita. Tetapi Tuhan bilang mari kita menghampiri Dia dengan keberanian. Tirai itu terbelah, itu adalah akses bagi kita untuk kita datang kepada Dia sebagaimana kita ada. Yola. Oke, thank you Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan sesi diskusi kita setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi, kita lanjutkan diskusi kita. Oke, ya. Terima kasih Yola. Saya ada pertanyaan ini. Untuk segmen kali ini. Jadi, kita kan sudah tadi berbicara mengenai tabir ini. Dan tadi sempat bilang bahwa Yesus adalah tabir adalah perantara. Kalau kita lihat bait suci di surga, di dunia maksudnya. Ketika Tuhan Yesus mati, itu terjadi satu proses yang dijelaskan bahwa tabirnya terbelah. Sepertinya inilah tanda bahwa jadi penyekat itu seperti sudah tidak berfungsi lagi. Udah nggak perlu lagi. Tapi iya, nggak perlu lagi untuk membedakan bilik suci dan maha suci. Tapi kenapa yang harusnya bayangan dari ini ya bait suci yang ada di dunia, harusnya yang bait suci di surga harusnya sama dong. Tadinya di dunia itu terlihat seperti nggak terlalu bermanfaat karena dihilangkan. Tapi kenapa ketika di surga, di sini dibahas bahwa Yesus justru jadi tabir itu. Kenapa seperti itu? Maksudnya kenapa justru tadinya di dunia sepertinya tidak terlalu diperlukan, tapi ketika di surga justru jadi poin utama untuk pelayanannya. Jadi mungkin kita selalu ingat ya bahwa Ka'bah itu merupakan rencana dan struktur keselamatan Allah. Jadi itu adalah kayak blueprintnya lah. Dari situ kita tahu bahwa ini loh fase-fase berbeda dari keselamatan. Dan kenapa tabir itu masih tetap ada biarpun Yesus yang menjadi tabir? Karena sistem itu harus digenapi, bukan ditiadakan lagi. Jadi bukan berarti setelah Yesus meninggal itu Yesus meninggal dibangkitkan itu langsung Ka'bah di bait suci itu langsung Ka'bah di surga itu langsung diruntuhkan, enggak. Tapi yang terjadi kemudian adalah sistemnya digenapi.
Dan Yesus menjadi tabir dalam arti harfiah, bukan berarti Yesus itu berdiri loh di antara ruang kudus dan maha kudus, enggak, tapi dia tetap berfungsi sebagai perantara dari Tuhan dan manusia. Itulah kenapa dia naik ke surga, itulah kenapa dia menjadi imam besar, dan itulah kenapa melalui perantaraannya kita menerima apa yang disebut sebagai sistem imamat yang rajani. Dikatakan oleh penulis buku Ibrani bahwa sekarang kita telah mempunyai seorang imam besar dan dengan penuh keberanian kita bisa datang menghadap kepadanya. Begitu bro. Jadi karena sistem itu harus digenapi, bukan ditiadakan. Jadi lebih kepada fungsi ya, pendeta. Fungsinya, Kalau misalnya di dunia itu fungsinya seperti menyekat, tapi lebih daripada itu ketika Tuhan Yesus dia fungsinya perantara. Iya, sebagai perantara. Iya, dan masuk. Begitu. Ya, ketika Yesus digambarkan sebagai tabir, sebagai tirai itu, dia bukan hanya sekedar berfungsi sebagai Tuhan itu hadir, ya, di dalam kita, ya, Yohanes 1 ayat 14 tadi, diam bersama dengan kita. Tetapi fungsi Yesus juga sebagai tabir adalah, sebagai tirai itu adalah karakter Tuhan itu kelihatan di dalam diri dia. Ingat, tadi pelajaran sekolah sahabat, ini tirai ini adalah mengantarai kan, suci dan maha suci. Tidak semua orang punya akses ke sana, bahkan orang Israel pun tidak akan pernah bisa. Tirai itu, fungsi lain dari tirai itu adalah pengantar, ya, pembeda, pembeda yang membedakan. Nah, Yesus itu, orang Israel itu tidak bisa melihat Tuhan secara mati, tapi diberikan privilege. Ketika Yesus itu sebagai tirai itu mau menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir, kemudian Tuhan itu bisa kelihatan lewat Yesus. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus itu hadir sebagai tirai, di mana menggambarkan Tuhan hadir, tetapi Yesus sebagai tirai juga adalah Yesus mau merepresentasikan Tuhan dan kelihatan kan karakter Tuhan itu ada dalam diri dia. Misalnya Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi gambar Allah yang tidak kelihatan tetapi ada di dalam gambarnya dia, dalam diri Yesus. Jadi dua fungsi sebagai tirai tadi, Tuhan mau hadir dan Tuhan mau kelihatan. Tidak lewat kasat mata bahwa Tuhan itu seperti apa. Sama seperti Musa kan, ketika dia bertemu Tuhan, show me your glory, tunjukkan kemuliaanmu. Tapi yang dia paparkan itu segala karakter-karakternya dia, kebajikan, hikmatnya. Jadi ingat dua itu. Tuhan hadir dan mau menunjukkan karakternya dia. Oke. Dalam pelajaran hari Rabu, di sini dituliskan bahwa kenaikan Yesus di hadapan Tuhan telah membuka era baru bagi umat Tuhan. Itu ada di paragraf yang paling terakhir ya. Seperti apa sih gambarannya, terutama untuk bagi kita ya zaman sekarang ya. Pelajaran Yesus adalah tabir, Yesus adalah perantara, itu membuat something new in our life gitu. Sebuah, kalau di sini jalan baru dan hidup melalui tabir. Kalau menurut Norman gimana? Iya, ini kembali lagi seperti yang pelajaran sebelumnya, bahwa ketika dia naik kerjaannya menjadi di surga menjadi berbeda gitu kan, jadi tabir bagi kita dengan Allah Bapa, maka ya seperti pelajaran sebelumnya tidak membutuhkan lagi persembahan domba itu gitu loh. Tidak membutuhkan lagi persembahan domba, dan seharusnya dengan dia menjadi tabir bagi kita dengan Allah, kita diminta untuk berani datang kepada Allah gitu loh. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa bangsa Israel itu kan, tadi yang pendeta bilang, mereka takut menghadap Allah karena mereka tahu mereka bersalah gitu loh, gitu kan. Padahal sebenarnya yang Allah inginkan adalah, yang Yesus inginkan adalah, ayo datang, mari sini datang. Bisa kok ngobrol gitu loh. Bisa kok ngobrol, kalau bahasa kita ya cincai lah, bisa kok gitu loh. Bisa kok, ngobrol bisa kok gitu loh. Jangan sampai tugas Allah ini malah tugas Allah yang memang sudah mempermudah kita, ini privilege loh ini. Betul. Privilege kita terhadap Allah itu. Jangan sampai kita sudah dapat privilege ini terus kita abaikan, itu kan hal yang konyol gitu. Hal aneh, sudah dapat privilege tapi kita abaikan, aneh. Ada? Enggak. Tidak ada. Oke. Pendeta? Ya. Saya mau bahas lagi tentang tabir sedikit ya. Kalau kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai 24 itu ada perbandingan yang luar biasa antara Gunung Sinai dan Bukit Sion. Jadi penulis kitab Ibrani berkata bahwa kamu tidak datang kepada gunung yang menyala-nyala. Dan di mana orang-orang yang datang kepada gunung itu semuanya ketakutan, dan inilah yang kita lihat di dalam kitab Keluaran, di mana bangsa Israel mereka menjadi lumpuh karena melihat begitu luar biasanya kemuliaan Tuhan.
Tapi kemudian penulis Ibrani berkata, tetapi kamu datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Artinya apa? Yang kamu lihat sekarang ini bukan lagi kehadiran Tuhan yang mencekam, tetapi kemuliaan Tuhan yang memeluk semua orang. Dan ini menarik, 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Ini bayangin satu jemaat, semuanya anak-anak sulung. Ada nggak satu keluarga di mana semuanya anak sulung? Kan nggak ada kan? Norman tuh anak berapa? Anak pertama. Ada anak sulung kan? Tapi apa adikmu juga anak sulung? Enggak. Kan nggak hanya satu anak sulung. Tapi justru kita dapati di sini bahwa semua dari jemaat Allah itu adalah anak sulung. Apa artinya? Ketika kita melihat anak sulung, anak bungsu, biasanya itu menekankan apa? Apakah Ya, warisan. Ya otomatis nanti Norman tanah itu lebih banyak nanti daripada lebih banyak daripada adik-adik. Tapi jadi ketika dikatakan bahwa semua dari jemaat Allah itu adalah anak-anak sulung, artinya apa? Kasih Tuhan terbuka kepada semua umat Allah. Dan ini terkadang kita lupakan dalam kehidupan pribadi. Pernah nggak Pak Pendeta merasa kalau kadang-kadang jemaat merasa bahwa dua pendeta itu lebih ampuh? Itu. Sering. Beda. Pernah nggak? Ya. Menurut Pak Pendeta itu alkitabiah nggak? Ketika kita melihat, kita bandingkan dengan fakta bahwa semua dari jemaat Allah itu anak sulung. Jadi pendapat bahwa dua pendeta, khotbah pendeta, nasihat pendeta itu lebih rohani daripada orang biasa, enggak. Itu enggak alkitabiah. Dan ketika kita menekankan hal-hal yang demikian, kita mengkhianati ajaran imamat yang rajani, di mana tabir itu telah dikoyak. Betul. Oke. Jadi kalau kita benar-benar mempercaya apa yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani, well, kita tuh pasti naik ke gunung itu dengan keberanian, kita nggak minta lagi perantara. Saya bukan berarti berkata bahwa pekerja pendeta itu nggak penting ya, tapi kita harus melihat bahwa setiap dari kita memiliki otoritas kerohanian yang sama tingginya. Dan Punya akses semua langsung. orang, kenapa Pak Pendeta? Punya akses langsung. Punya akses langsung. Semua orang itu bisa datang kepada Allah tanpa seorang mediator. Ya. Itulah yang disebut dengan jalan baru di dalam pelajaran sekolah sahabat kita kan, new way. Bahwa selama ini kita pakai pengantara lewat imam dan sebagainya, imam kita punya langsung sekarang. Kita punya aksesnya langsung. Itu tambahan sedikit. Oke. Sekarang kita ke aplikasi ya. Kita udah tahu bahwa Yesus mati menjadi korban yang sempurna di pelajaran pekan lalu. Lalu Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, menjalankan tugasnya sebagai imam, sebagai perantara. Kita sudah belajar mengenai tirai, mengenai bagaimana kita adalah sekarang imamat yang rajani. Bagaimana sekarang kita harus hidup sebagai imamat yang rajani, sebagai orang yang tidak takut lagi menghadap datang kepada Tuhan, dan punya keberanian gitu, walaupun kita sadar bahwa kita ini masih rentan terhadap dosa. Gimana sih membalanskan antara itu gitu loh? Kita punya keberanian ini, kita datang bar Tuhan. Tapi di satu sisi mungkin ada bisikan setan seperti tadi yang ada dengan kamu tuh nggak layak, kamu masih suka begini-begini gitu loh. Menurut Norman gimana? Ini agak sulit sebenarnya karena memang pertanyaan ini kan maksudnya kembali kepada diri masing-masing gitu kan. Cuman satu hal yang pasti bahwa ketika kita sudah tahu Yesus sudah mati, dia sudah menebus dosa, dia ada di surga, sedang menjalankan tugasnya sebagai imam besar. Ada satu hal yang pasti, kalau memang kita sadar bahwa kita harus datang, kita harus punya rasa bahwa we need it gitu loh. Kita butuh gitu loh. Kita butuh dan kita haus akan itu. Kalau sudah punya rasa, oh gue butuh nih si A nih, lalu kita lihat, oh ada kok jalannya, ya yuk jalankan. Karena kebanyakan dalam kehidupan kita rasa bahwa gue udah pasti selamat kok, gue udah pasti aman kok, toh Yesus sudah mati, udah aman kok. Kadang anggapan kayak gitu yang agak berbahaya gitu kan. Emang privilege-nya ada. Cuman kalau kita anggap enteng atau bahkan kita nolak, kita cari jalan lain, ya susah gitu loh. Memang harus sadar bahwa sadar bahwa sudah ada perantaranya,
ayo jalan gitu loh, ayo bisa gitu. Oke, Stephen. Ya, jadi era baru, perubahan yang terjadi ketika tadinya bait suci yang dulunya masih berfungsi dan akhirnya berpindah kepada Kristus yang tadi kita sudah pelajari bahwa sudah ada di surga. Dan ya mungkin yang perubahan yang pertama yang terjadi yang sempat kita bahas bahwa yang tadinya kita minta ampun itu bawa korban ke Ka'bah, gantinya itu sekarang kita sudah tidak ada itu dan langsung terhubung langsung kepada surga melalui Kristus. Ya, era baru dari kita adalah bagaimana memberanikan diri kita gitu. Bagaimana memberanikan diri kita mengaku. Kalau dulu kan bawa korban. Kalau sekarang justru keberanian yang dibutuhkan adalah Yohanes 1 ayat 9 ya. Mengaku, mengaku dosa kita. Justru itu yang perlu kita tahu bahwa di era di mana Yesus sekarang bekerja di bait suci di sorga itu butuh keberanian pengakuan dosa. Butuh keberanian pengakuan dosa sehingga pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan dan kita juga memperoleh keselamatan dari sana. Itu mungkin. Oke, tadi aku tertarik dengan yang Norman bilang harus ada rasa dulu gitu, rasa kebutuhan itu, bahkan lebih ke rasa rindu gitu ya, pengen ketemu Tuhan, rasa kasih, rasa cinta itu gitu, yang melebihi dari ketakutan kita akan dosa, atau yang melebihi dari pikiran-pikiran yang mengganggu gitu, untuk kita mau, aku yakin bahwa aku membutuhkan Tuhan, itu yang pertama. Aku membutuhkan juru selamat, aku membutuhkan tabir itu. Terus melangkah lebih jauh lagi, aku yakin bahwa Jesus is enough. Setelah itu baru melangkah lebih jauh lagi, aku pengen ketemu Tuhan gitu. Jadi kayak mereka akan melihat wajahnya, aku pengen ketemu wajah Tuhan Yesus. Gitu. Pendeta. Untuk itu ya. Pendeta membuat analogi singkat deh. Apa bedanya teman baik sama teman dekat? Beda ini kali pendeta. Ada satu bedanya yang sering kita lupa. Tahu nggak bedanya apa? Semakin dekat kita dengan seseorang, semakin kecil rasa segan. Ya kan? Kalau Pak Pendeta sama saya, dia masih jaga-jaga image dia kalau bicara dia. Benar nggak? Dan saya juga saya nggak berani untuk pergi malam-malam ke rumahnya Pendeta Hesky untuk cari makan, nggak. Tapi kalau kita udah dekat, mau jam berapapun saya datang, dia pasti siap. Karena itu udah teman. Iya kan? Jadi dulu saya waktu di Filipina itu saya teman baik sama Pendeta Leroy. Oke, Pendeta Leroy Papahan. Dan setiap jam kapanpun saya lapar, saya berani ke rumahnya. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya datang dia pasti masak. Oke. Jadi itulah alasan kenapa kenapa seringkali kita bergantung sama kita anggap doa-doa pendeta itu lebih suci, kita anggap bahwa nasihat pendeta itu lebih tinggi, bukan karena kita minder, enggak. Tapi karena kita masih segan sama Tuhan. Kita masih nggak percaya diri untuk apa yang kita minta. Itu makanya kita perlu mediator. Nah, kalau Yesus sudah menjadi tirai, kenapa kita masih harus ke orang lain? Kenapa kita nggak berani minta? Kenapa kita nggak berani maksa untuk apa yang kita pengen? Ya, saya bukan bilang supaya kita harus masuk ke Tuhan, tapi semakin dekat kita kepada Tuhan, maka semakin kurang juga rasa segan kita. Bukan berarti juga harus kurang ajar ya, enggak? Itu beda. Tapi keberanian meminta itu udah lebih tinggi loh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah teman kita, sama kayak orang yang dia datang tamu ke rumahnya malam-malam dan dia berani gedor pintu rumahnya. Kenapa? Karena dia tahu itu temannya dia dan dia pasti bantu. Begitu. Oke. Iya. Pendeta Hesky, sekaligus kesimpulan. Iya, Mazmur pasal 42. Ya, Mazmur 42 ini bahkan banyak yang menyanyikan itu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi tidak ada lagi penghalang bagi saya dan kita semua untuk datang kepada Allah. Ya, dia fakta Yesus naik ke surga itu bukan hanya sekedar iman, kita percaya, tetapi itu adalah fakta. Ya, Ibrani pasal 4 ayat 14, Ibrani pasal 10 ayat 23 itu fakta bahwa itu terjadi, dan fakta bahwa dia memberikan saya dan Yola, Pendeta John, Brother Stephen dan Norman untuk kesempatan untuk datang kepada dia, itu fakta itu akan ada. Jadi jangan menghalang-halangi diri kita dengan siapa kita sebelumnya, siapa kita sekarang. Justru dengan keberadaan itulah kita datang kepada dia. Tentu kita takut, segan kepada dia, tetapi dengan jaminan ada perasaan seperti rusa ya.
Gimana sih rusa itu? Kalau dia haus, yang dia rindukan adalah air. Bagaimanakah kita bisa datang kepada Tuhan? Kita bisa datang kepada Tuhan karena Dia itulah melayani lewat tabir itu. Oke, terima kasih Pendeta Oke. Hezky, Pendeta John, Terima kasih. Stephen dan Terima Norman. kasih. Diskusi yang luar biasa pada saat ini membuka pikiran kita untuk ayo datang kepada Betul. Tuhan. Puji Tuhan untuk diskusi kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.